Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, 8 September hari ini ya, salah satu hal penting yang terjadi ya adalah Presiden melakukan reshuffle kabinet. Ada beberapa menteri yang dilakukan pergantian, antara lain Menteri Keuangan, Menteri Koperasi ya, dan ada beberapa menteri yang lainnya, termasuk ada tambahan satu kementerian baru. Tapi pada kesempatan ini saya tidak membicarakan tentang figur menteri yang baru. Ya, kita ingin berbicara untuk mengingatkan kembali para menteri yang baru, termasuk menteri yang lama juga, dan pejabat-pejabat publik yang lainnya, karena kita berharap ke depan tidak terulang kembali kemarahan publik terhadap pejabat-pejabat publik yang kebijakannya, yang narasinya, yang retorikanya itu menyebabkan kemarahan masyarakat. Salah satu hal penting yang harus disadari oleh para pejabat publik, posisi mereka itu menyebabkan mereka rentan ya untuk teralienasi. Jadi terkucil dari bisa merasakan, bisa mengalami, bisa melihat denyut kehidupan real masyarakat. Ya. Karena seorang pejabat tinggi negara itu dia diberikan oleh negara fasilitas yang besar. Ya. Dengan fasilitas itu termasuk juga ada protokoler tertentu dalam kehidupan mereka selama mereka menjabat itu yang menyebabkan mereka teralienasi, ya, terkucilkan dari bisa merasakan, bisa melihat, bisa mengetahui terhadap kesulitan-kesulitan masyarakat. Ya, saya ambil beberapa ilustrasi. Seorang menteri misalnya, ya, dia bisa teralienasi, apalagi kalau kemudian figur tersebut adalah figur yang menikmati semua, merasakan enjoy dengan semua fasilitas dan protokoler pejabat tinggi negara tersebut. Ya, contohnya misalnya ketika masyarakat kecil harus mengalami macet berpanas-panas, ya seorang pejabat tinggi negara, ya dia tidak perlu mengalami macet karena dia difasilitasi for rider, ya, dikawal oleh kepolisian, sehingga ketika dalam perjalanan dia tidak perlu merasakan macet, ya. Contoh yang lain, seorang pejabat tinggi negara, ya, dia tidak akan merasakan bagaimana rakyatnya misalnya kesulitan untuk mendapatkan makan, ya, karena ya dia makanan yang paling lezat, yang paling mahal itu bisa dia akses. Begitu juga untuk dalam perjalanannya, dia difasilitasi oleh negara fasilitas VVIP. Seorang menteri misalnya kalau naik pesawat itu adalah kelasnya adalah kelas VVIP, ya. Begitu juga hotelnya adalah hotel yang paling
paling mahal. Nah, itu ketika bahkan yang lebih tinggi dari itu, kita bisa melihat juga menteri itu bisa melakukan perjalanan ya dengan pesawat pesawat jet pribadi, baik itu mungkin dimiliki oleh dirinya karena dia sebelumnya adalah pengusaha yang kaya misalnya menjadi menteri, atau dia mendapat fasilitas itu dari orang lain. Nah, semua itu potensial merubah eh, apa karakter seseorang. Ya, lambat atau cepat, ya dengan semua apa fasilitas, semua kemudahan ya yang diberikan kepadanya, ya itu menyebabkan mereka teralienasi, saya katakan tadi, terkucilkan dari bisa memahami, merasakan, mengetahui terhadap denyut kehidupan real yang ada di dunia nyata yang dialami oleh rakyatnya, yang dialami oleh masyarakat. Oleh karena itu, ya akan tercetus pernyataan-pernyataan yang tidak berempati kalau yang bersangkutan terlanjur jauh ya teralienasinya. Ya, kita telah melihat beberapa kasus contoh yang lalu ya bagaimana ya kemudian ada yang ketika dikritik menjadi balas, melakukan pernyataan-pernyataan yang semakin melukai masyarakat ya. Jadi kita perlu menyadari bahwa masyarakat kecil itu kehidupan sehari-hari mereka ya sulit, dan pejabat tinggi negara harus kita akui ya mereka tidak mengalami kesulitan itu ya. Mana ada anggota DPR misalnya yang kesulitan untuk mendapatkan makanan harian bagi anak istrinya? Nggak ada, pasti tidak ada. Bahkan yang ada berlimpah makanan yang apapun yang diinginkan ya akan dapat diakses. Mana ada anggota DPR yang memikirkan misalnya bagaimana dia harus seorang ayah harus menyekolahkan, bagaimana mendapatkan biaya untuk menyekolahkan anaknya, ya, menyediakan fasilitas kesehatan bagi keluarganya dengan penghasilan yang pas-pasan, ya sebagai guru honorer, sebagai petani gurem. Jangan lupa loh, petani gurem kita itu jumlahnya mencapai 70-an juta orang. Ya. Itu contoh kasus saja. Ya seorang menteri, seorang gubernur, seorang presiden, seorang bupati tidak akan merasakan bagaimana pedihnya ketika mengalami pemutusan hubungan kerja. Ya. Dihadapkan pada kebutuhan-kebutuhan yang harga-harga yang naik ya, kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi pada saat yang bersamaan, mengalami PHK itu sesuatu kondisi yang sangat bisa memacu kemarahan. Nah, ketika kemudian berhadapan
dengan pejabat publik yang tidak memiliki empati, yang tidak memiliki toleransi, yang tidak mengerti akan kesulitan-kesulitan masyarakat di bawah, kemudian memberikan statement-statement yang semakin membuat orang yang tadi kesulitan menjadi semakin secara secara psikis, secara kejiwaan menjadi semakin tertekan. Nah, hal-hal yang seperti itu mudah-mudahan tidak terjadi lagi yang kita harapkan. Bapak-bapak, para pejabat, ibu-ibu, para pejabat harus menyadari bahwa Indonesia itu rentan untuk mengalami social unrest, keresahan sosial, bahkan bisa dengan violence, bisa dengan kekerasan, seperti yang terjadi beberapa hari yang lalu, ya. Karena ada potensi laten yang belum bisa kita atasi sebagai bangsa, yaitu yang namanya adalah kesenjangan. Kesenjangan ekonomi, kesenjangan sosial, ya. Kita bisa lihat misalnya kekayaan bangsa ini, aset-aset bangsa ini, resource bangsa ini hanya dikuasai oleh sejumlah kecil orang, ya. Kita akan bisa tunjukkan datanya itu. Anda bisa searching datanya itu, akan terlihat data yang adanya kesenjangan yang luar biasa. Nah, kesenjangan inequality itu adalah merupakan bahaya laten, ya, untuk menghadirkan keresahan sosial. Bahkan yang lebih ekstrim melahirkan revolusi bahkan. Jadi kalau nanti mudah-mudahan pada kesempatan lain saya akan menyampaikan bagaimana kajian-kajian ilmiah bagaimana penyebab revolusi terjadi di berbagai belahan dunia, sejarah terjadinya revolusi. Dan salah satu parameter yang penting yang pasti ada ketika satu revolusi itu terjadi, ya, itu adalah adanya kesenjangan sosial ekonomi yang sangat-sangat signifikan, ya. Nah, ini adalah bahaya laten yang sampai hari ini kita belum bisa mengatasi itu. Dan oleh karena itu sangat sangat berbahaya kalau kondisi ini diperparah dengan perilaku para pejabat publik yang tidak bisa berempati, yang tidak bisa merasakan kesulitan-kesulitan rakyat kecil yang ada di bawah. Ya. Teman-teman, saya rasa itu dulu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan pada kesempatan selanjutnya kita akan mencoba menggali, ya, secara lebih dalam fenomena social unrest, ya, keresahan sosial, bahkan violent social unrest, keresahan sosial yang disertai dengan kekerasan, ya. Bahkan yang lebih dahsyat lagi adalah revolusi. Saya akan coba itu di lain waktu akan membahas itu penyebab-penyebabnya. Mudah-mudahan dengan memahami itu kita bisa mencegah secara dini, ya, sehingga tidak menjadi yang kita khawatirkan itu terjadi, ya. Contohnya adalah violent social unrest, keresahan sosial yang diiringi dengan kekerasan sebagaimana yang telah terjadi beberapa saat yang lalu, ya. Demo yang menyebabkan kerusuhan, kerusakan infrastruktur, bahkan adanya korban jiwa. Nah, hal-hal yang seperti itu mudah-mudahan kalau kita memahami, khususnya para pejabat publik, ya,
memahami kondisi sosial masyarakatnya, kondisi psikologis masyarakatnya, ya. Kemudian berperilaku yang menunjukkan empati dan simpati. Begitu juga kebijakannya adalah kebijakan yang mencerminkan kebijakan yang bisa membantu kesulitan-kesulitan masyarakat, maka kejadian-kejadian seperti keresahan sosial dengan kekerasan, ya, itu bahkan yang paling kita tidak inginkan adanya terjadinya, misalnya fenomena revolusi, ya, hal-hal yang seperti itu eh, tidak kita inginkan bersama. Mengapa kita tidak inginkan? Kalau saya pribadi eh, sangat tidak menginginkan, ya, sangat menolak cara-cara apa penyampaian aspirasi dengan kerusuhan, dengan kekerasan, ya. Tetapi kita harus tahu, nanti kita akan tunjukkan berdasarkan sejarah itu pasti terjadi kalau faktor-faktor penyebabnya hadir, ya. Jadi kita tidak bisa secara retorika misalnya menolak atau mengecam, karena itu namanya, kalau dalam bahasa sainsnya itu adalah hukum alam, ya. Kalau terjadi faktor-faktor penyebabnya, nanti akan kita bahas lebih lanjut, maka dia akan terjadi, dia akan berulang, ya. Keresahan sosial dengan violence, revolusi itu bukan fenomena baru dalam sejarah peradaban manusia. Dia berulang dari masa ke masa. Nah, kalau kita ingin mencegah hal itu terjadi, kita harus memahami, ya, penyebab-penyebabnya, dan jangan sampai menghadirkan penyebab-penyebabnya itu eksis, ya. Dan saya ingin menyampaikan pada kesempatan ini, salah satu penyebab yang bisa men-trigger munculnya violent social unrest, keresahan sosial dengan kekerasan, itu adalah ketika para pejabat menunjukkan kebijakan, menunjukkan perilaku yang tidak memiliki empati kepada rakyat kecil, ya, yang melecehkan kehidupan rakyat kecil. Itu sangat bisa memacu terjadinya violent social unrest. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita mengucapkan selamat kepada para menteri yang baru, selamat bekerja kepada bapak-bapak semua, ya. Dan mudah-mudahan Anda bisa menjadi para pejabat publik yang memahami kondisi psikologis, ya, kondisi sosial, kondisi ekonomi dari masyarakat di akar rumput. Terima kasih. Jangan lupa untuk memberikan like Anda, berikan komen, dan share video ini kepada teman-teman yang lain. Sampai bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.